Halo pemirsa, selamat datang di podcast Ruang Asuh, sebuah sarana ruang hangat tempat kita berbagi cerita, ilmu, dan inspirasi seputar dunia pengasuhan anak usia dini. Perkenalkan, saya Lela Aprila, mahasiswa Magister Prodi PAUD di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai hal yang sering kita temui dalam dunia pengasuhan anak. Karena kita semua tahu, menjadi orang tua itu gak ada sekolahnya. Ya, jadi kita perlu belajar bersama, menggali ilmu bersama yang sudah hadir saat ini para pakar pendidikan ya. Yang di samping saya adalah Ibu Amanda Nur Sandrina, MPSI psikolog. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Bu Lela. Dan satu lagi Bapak Dwinowo Imam Nugroho, MPD, selaku Kepala Sekolah SDIT Ummul Qura Depok dan sekaligus orang tua siswa ya Pak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini terkait pengasuhan anak usia dini. Nih Bu Manda, jika kita bicara tentang pengasuhan Bu Manda, maka erat kaitannya dengan keluarga. Nah, menurut Bu Manda sendiri, seberapa penting sih Bu peran keluarga dalam pengasuhan anak, terutama anak usia dini? Oh, oke. Seberapa penting ya Bu ya? Jadi kan kita ibaratnya nih anak lahir, ini kayak bibit ya gitu ya. Jadi kan memang sebenarnya Allah tuh baik, Allah tuh udah ngasih potensi-potensi kepada setiap anak nih, setiap bibit-bibit ini gitu. Ibaratnya kalau ya tumbuh, sebenarnya bisa bertumbuh dengan sendirinya gitu. Tapi kan kalau kita tadi contohkan tanaman, perlu dikasih matahari, perlu dikasih air, kita kasih pupuk supaya tumbuhnya tuh bisa jadi maksimal. Nah sama seperti anak juga. Jadi kalau anak itu juga memang perlu dari orang pengasuhan, baik dari orang tua atau dari lingkungannya gitu. Kalau orang tua sih kenapa menjadi sangat penting ya, karena kalau kita pakai ada salah satu teori mengenai lingkungan gitu, kita sebutnya teori Bronfenbrenner gitu, di mana lingkungan paling dekat dari anak itu adalah keluarga atau orang tua. Jadi memang dia belajar paling dekat, paling erat itu adalah dari orang tuanya dan dari keluarga gitu ya. Kalau misalnya di rumahnya selain orang tua misalnya ada kakak adeknya atau ada om tantenya, ada kakek neneknya gitu. Nah itu jadinya ya mereka belajar bagaimana misalnya bersikap gitu, bersosialisasi, itu pasti dari lingkungan terdekatnya, di mana itu adalah keluarga gitu. Jadi sangat krusial ya Bu, keluarga itu sangat mendukung sekali gitu untuk pengasuhan, terutama anak usia dini nih Bu gitu ya. Nah berarti intinya sangat penting ya Bu ya. Nah kalau dari Pak Nowo nih sebagai kepala keluarga kalau di rumah ya Pak ya, sekaligus ayahnya anak-anak kalau di sekolah Pak, yang anaknya banyak sekali gitu ya. Kalau menurut Bapak nih Pak, seberapa penting Pak peran keluarga dalam pengasuhan anak usia dini ataupun anak-anak usia sekolah dasar? Ya, kalau pertanyaannya seberapa penting, saya yakin itu sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan Bu Manda bahwa peran orang tua itu bagaimana kemudian dia bisa mengarahkan ya, kemudian bisa memandu anak-anak kita. Bahkan dalam hal ini kalau kita berbicara peran orang tua kan sebetulnya seperti role model ya. Nah, role model gitu. Anak-anak kita itu mau seperti apa ya melihat orang tuanya. Gitu. Dan tadi disampaikan juga hidup anak-anak kita itu lebih banyak memang dengan orang tuanya. Meskipun katakanlah kita ada di sekolah Islam terpadu ya yang notabene itu 8 jam mungkin ya di sekolah. Tapi ketika kembali ke rumah dia akan melihat bagaimana orang tuanya itu. Ya, ketika orang tuanya baik, insya Allah anak-anak juga akan baik. Ketika orang tuanya kemudian dia tidak punya satu pola-pola pengasuhan ya, tidak punya satu acuan dalam mendidik anak-anak ya, maka anak-anak pun itu bisa kehilangan arah dia. Ya, bisa tidak memiliki satu pegangan bagaimana sih saya seharusnya gitu ya. Nah itu mungkin secara sekilasnya seperti itu. Oke, jadi sama ya Pak dengan jawaban Bu Manda psikolog kita gitu. Jadi sangat vital gitu ya. Jadi kadangkala anak-anak itu benar banget melihat perilaku dari orang tuanya sehingga dia mencontoh dan sebagainya, dan itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Bu Manda, idealnya peran orang tua yaitu ibu dan ayah saling bersinergi dalam pengasuhan.
Namun Bu, jika yang terjadi peran tersebut hanya dilakukan oleh salah satu orang tua saja, misalnya ibunya saja karena ayahnya sibuk bekerja dan tidak fokus pada pengasuhan atau perkembangan anaknya, maka resiko apa sih Bu yang mungkin bisa terjadi terutama pada perkembangan anak usia dini itu sendiri? Oke, jadi Bu Lela kita bisa lihat sebenarnya dari sini ya, ayah dan ibu punya jenis kelamin yang berbeda gitu. Allah kan menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan perannya masing-masing juga ya, termasuk nih ayah dan ibu. Nah, jadi sebenarnya jika tidak seimbang gitu antara peran dan ayah dan ibu ini, udah pasti terdapat ketidakseimbangan lah ya dalam pengasuhan tersebut gitu. Kenapa? Karena memang karena tadi Allah udah menciptakannya pun juga perannya ini ya saling melengkapi gitu. Jadi anak pun juga ada karakter-karakter yang memang anak pelajari dari ayah, ada yang anak pelajari dari ibu gitu. Contohnya misalnya kalau dari sisi kasih sayang, kepedulian, pokoknya sisi yang afeksi ya, menyentuh afeksi memang sebagian besar belajarnya dari ibu gitu. Karena kan fungsinya ibu kan juga Allah menciptakan ibu tuh memang untuk yang memang menyayangi, merawat gitu ya. Sedangkan kalau ayah ini memang anak tuh banyak belajar karakter yang apa ya, disiplin, ketegasan, terus juga keberanian gitu. Karena kan memang karakter bapak atau karakter laki-laki kan memang untuk apa ya, menjadi kepala keluarga lah ya, mengayomi, membuat keputusan dalam keluarga. Nah, disitulah kalau misalnya tidak ada salah satu peran tersebut, kemungkinan besar memang anak tidak mendapatkan figur-figur tadi ya, role model atau contoh bagaimana misalnya kalau nggak ada ibunya atau peran ibunya sangat minim, akhirnya anak-anak jadi mungkin yang muncul adalah anak-anak yang cenderung kasar gitu, punya cara kepeduliannya mungkin yang memang tidak umum, atau misalnya kalau tadi ya, kalau peran bapaknya jadi kurang, itu kemungkinan besar anaknya jadi yang memang kurang disiplin, akhirnya jadi atau tidak percaya diri, jadi lebih di situ Bu Lela gitu. Kalaupun memang qadarullah ya, ternyata ada misalnya ayahnya ternyata meninggal dunia gitu. Sebenarnya fungsi-fungsi tersebut bisa dibantu atau disupport oleh karakter laki-laki lain di keluarganya, misalnya dari omnya atau dari kakeknya gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibantu oleh figur yang lain, tapi tetap aja kalau misalnya dengan orang tua, ayah dan ibu itu kan pasti anak punya kelekatan tertentu ya gitu ya, beda dengan peran yang lain gitu sih. Jadi mengenai dampak tadi ya, dampak dan risikonya. Jadi intinya sebenarnya balance ya Bu, antara dua-duanya itu memang dibutuhkan oleh anak itu, sehingga tadi anak bisa tampil maksimal gitu ya dalam kepercayaan dirinya gitu, dalam perilaku sehari-hari. Terima kasih Bu Amanda. Selanjutnya saya pertanyaan lagi kepada Pak Nowo. Kalau menurut pandangan Bapak nih, seperti apa sih Pak mengaplikasikan pengasuhan di rumah, khususnya dalam kebutuhan perkembangan, baik itu fisik ataupun psikis, apalagi jika kedua orang tuanya qadarullah harus bekerja? Silakan Bapak. Ya, ini sangat aplikatif ya, sangat menarik juga sebetulnya pertanyaannya, karena dunia pengasuhan itu memang unik sebetulnya kalau menurut saya. Setiap orang tua itu mungkin punya pengalaman beda-beda juga ya, bagaimana kemudian dia bisa mengasuh anak-anaknya. Tadi sudah sampaikan juga ketika berbicara keseimbangan pengasuhan antara ayah dan ibu gitu ya, sebagai orang tua. Memang masing-masing punya peran ya, punya peran masing-masing, dan dia punya dampak ya, punya impact ya buat perkembangan anak-anaknya. Nah sekarang ketika kemudian orang tuanya bekerja ya, apalagi dua-duanya bekerja nih, mungkin yang paling penting buat saya pribadi ya khususnya, ya bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang ya untuk kemudian menjadikan itu sebagai waktu terbaik dalam pengasuhan anak kita. Karena ketika kita mengatakan ibunya anak-anak kita, udah kamu nggak boleh bekerja misalnya, kamu di rumah saja gitu. Sementara mungkin
kita melihat ada kebutuhan gitu kan, dan itu mungkin realitas seperti itu juga banyak orang tua yang seperti itu ya, sehingga akhirnya kemudian mau tidak mau orang tuanya harus bekerja semuanya. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua itu punya strategi memang ya, strategi bagaimana agar anak-anak kita itu tetap memiliki kedekatan emosional ya, itu yang paling penting sebetulnya. Kedekatan emosional dengan kita sebagai orang tua. Meskipun misalnya kita bekerja seharian, tapi begitu kita pulang ke rumah ya, kita langsung menyambut mereka ya, menyambut anak-anak kita dengan senyuman yang manis gitu kan. Ya, kita kemudian bisa melihat kebutuhan anak kita juga, bahwa anak kita itu pastinya dia menunggu kita juga gitu kan. Kita datang itu jadilah orang yang memang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Jangan kemudian kita pulang ke rumah kita asik dengan aktivitas kita sendiri. Akhirnya orang tua, anak kok nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan, gitu. Begitu juga apalagi sebagai ibu ya, sebagai ibu itu juga harus lebih dari itu. Jadi ketika pulang dari pekerjaan, ya dia tahu dia harus lebih dekat lagi dengan anak-anaknya. Ya, jangan kemudian juga pulang dari bekerja dia asik lagi dengan pekerjaannya. Kalau sekarang ya dengan dunia HP, pegang lagi HP-nya gitu kan, asik lagi dengan HP-nya, ngurusin pekerjaan lagi gitu. Nah itu yang kemudian bisa menjadi problematika dalam pengasuhan anak. Jadi memang idealnya adalah kita bisa melihat waktu-waktu kita di rumah itu ya gunakan untuk semaksimal mungkin kebutuhan anak dengan kita, dengan kehadiran kita. Ya mungkin itu Bu. Masya Allah, jadi intinya meskipun dua-duanya bekerja ya Pak ya, tapi tetap mempunyai kualitas ya, waktu-waktu kualitas. Bagaimana ayah atau bundanya hadir di tengah anak-anak itu sendiri meskipun dalam seharian bekerja, tapi ketika di rumah benar-benar fokus untuk pengasuhan anak itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Nowo. Untuk selanjutnya nih Bu Manda, mungkin kan kita melihat ya bagaimana kondisi saat ini gitu ya, dengan lingkungan, dengan media sosial dan sebagainya yang kadangkala menimbulkan juga perilaku buruk pada anak. Nah, menurut Bu Manda bagaimana sih mengantisipasi atau mencegah perilaku buruk tersebut? Oke. Sebenarnya kalau dari saya sebenarnya kalau di saya pribadi saya kurang suka disebutnya perilaku buruk ya. Tapi sebenarnya tuh lebih ke ini sebenarnya Bu Lela, berperilaku yang tidak sesuai. Jadi anak itu belum tahu. Kalau saya sih beranggapan sebenarnya antara dia belum lebih sering sih saya menganggapnya belum tahu ya bagaimana seharusnya berperilaku pada situasi tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat lagi bagaimana mencegahnya, sebelum mencegah berarti kan kita harus tahu dulu dong penyebabnya apa gitu kan. Umumnya anak-anak itu apa yang membuat dia berperilaku tidak sesuai itu, yang pertama memang faktornya adalah hasil belajar yang tidak sesuai mungkin. Yang tadi disampaikan Bu Lela contohnya adalah misalnya pengaruh sosial media. Itu kan anak kan belajar ya Bu, dari misalnya dari video yang dia lihat gitu kan, dia lihat dan dia contoh, itu kan sebenarnya proses belajar. Nah, karena input belajarnya tidak sesuai, akhirnya dia menampilkan perilaku yang tidak sesuai juga gitu. Yang mungkin dia selama ini tidak dikasih tahu atau belum mendapatkan pengetahuan bagaimana sih harusnya berperilaku yang sesuai itu gitu. Jadi sebenarnya penyebabnya pertama itu. Kedua, memang ada lagi penyebabnya adalah bentuk cari perhatian gitu dari orang, cari perhatian terutama dari orang tuanya gitu. Bagaimana itu bisa? Jadi misalnya ketika dia berperilaku baik-baik, mungkin orang tuanya tidak terlalu memperhatikan, tapi ketika dia berperilaku yang tidak sesuai tadi, justru orang tuanya memperhatikan. Nah, secara nggak langsung anak jadi belajar juga nih Bu. Oh, ternyata kalau aku berperilaku seperti ini, misalnya ketika aku berteriak, orang tua aku merespon aku. Jadinya, oh ya udah aku akan berteriak aja supaya aku dapat perhatian orang tuaku, gitu. Terus juga ada faktor yang lain memang karena perilaku menghindar ya. Jadi kayak aku nggak mau ngerjain ini, akhirnya teriaklah. Termasuk tuh ketika teriak, misalnya dia teriak, oh iya, terus orang tuanya merespon dengan oh iya ya udah kita nggak usah ngerjain ini, gitu. Oh anaknya belajar juga tuh. Ketika aku berteriak, oh ternyata malah aku nggak perlu mengabulkan, nggak perlu nih aku ngerjain.
Nah, dari situ akhirnya memang kita lihat kesimpulannya ya Bu, ternyata memang akhirnya untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai itu, pertama yang kita perlukan adalah anak perlu dikasih tauin mana yang baik, mana yang tidak gitu loh. Bagaimana seharusnya, misalnya seharusnya untuk menyapa orang tua gitu, bagaimana seharusnya berbicara gitu. Dan juga kembali lagi ke tadi ya, selain diberitahukan mana perilaku yang baik sama tidak, kemudian role model juga tadi orang tua. Orang tua juga mencontohkan, jelas anak kan peniru paling ulung. Iya, jadi kita udah pasti memang mau nggak mau konsekuensinya dengan menjadi orang tua adalah kita harus memperhatikan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, karena itu pasti akan diserap oleh anak gitu. Terus kemudian ini keberadaan aturan dan konsekuensi, mau nggak mau memang harus ada, karena itu juga anak-anak proses belajar di setiap lingkungan manapun dia berada pasti selalu ada aturan dan konsekuensi di mana dia nggak bisa berperilaku ibaratnya semaunya gitu. Misalnya di rumah, oh memang ada aturannya, jam segini harus mandi, jam segini harus makan. Nah, di situ akhirnya diperlukan dukungan orang tua juga yang memang ini menjadi menantang ya untuk bisa konsisten menerapkan aturan tersebut. Biasanya yang sulit konsistensinya nih, betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya bayang apa pulang dari kantor kadang capek, gitu pulang capek terus ini anak merengek, ya udah deh kita kasih. Nah itu kan tuh tidak konsisten ya, tapi dia tidak konsisten itu nanti kan anak jadi belajar. Oh bisa nih ternyata kalau aku pakai cara yang ini, ternyata orang tua jadi nurutin aku gitu Bu. Jadi emang intinya PR-nya di situ ya, intinya pembelajaran sih sebenarnya, proses pembelajaran dan konsistensi ya Bu ya. Ya baik Bu Manda, Masya Allah ya. Jadi tadi adalah perilaku yang tidak sesuai. Kalau menurut Bu Manda itu ya, bukan perilaku buruk, mungkin bahasanya perilaku yang tidak sesuai. Kenapa dikatakan tidak sesuai? Karena mungkin anak itu belum tahu ya Bu sebelumnya. Orang tua tidak memberitahukan bahwa ini benar atau salah, atau baik atau buruk gitu ya. Dan yang penting tadi yang saya tangkap adalah peraturan. Aturan seperti apa? Nah, mungkin langsung ke Pak Nowo nih, karena ada kaitannya dengan peraturan ya gitu ya. Kalau Bapak sendiri Pak, aturan seperti apa sih yang diterapkan di rumah terhadap anak-anak? Adakah reward, adakah punishment untuk anak-anak ketika Bapak menerapkan pola pengasuhan di rumah? Kalau di sekolah ada ya aturan. Di sekolah ada. Kalau di rumah, gimana nih Pak? Ini rahasia ya, rahasia yang harus dibuka berbagi ya. ilmunya Pak, insya Allah. Gitu. Ya, memang kalau secara tertulis jujur saja ya, kalau saya di rumah sampai saat ini belum membuat aturan secara tertulis gitu. Jadi saya berusaha lebih kepada memberikan satu pemahaman ya ke anak. Kenapa harus sarapan pagi misalnya? Kenapa harus bangun pagi? Kenapa harus gosok gigi? Kenapa harus mandi itu sebelum maghrib misalnya? Gitu ya. Itu kita lakukan ya dengan pendekatan atau dengan upaya agar dia tahu gitu esensi dari perilaku-perilaku positif yang kita tekankan ke anak-anak kita itu adalah manfaatnya buat mereka juga gitu ya, manfaatnya buat mereka. Karena kami berpikir ketika kita buat satu aturan tertulis misalnya gitu ya, sama seperti di sekolah misalnya gitu ya, ditempel gitu ya, di dinding, di kamar, di mana-mana gitu ya. Tapi anak nggak memahami esensi itu ya, maka dia akan berperilaku hanya karena ada aturan itu. Karena ada gitu tulisan, ya. Ada tulisan itu ya, tulisan yang muncul. Sehingga memang jujur di rumah saya tidak ada ya aturan tertulisnya nggak ada, tapi saya mencoba menyampaikan selalu ke anak-anak bagaimana yang seharusnya dia lakukan. Jadi perbuatan-perbuatan positif apa yang mestinya dilakukan dan perbuatan apa yang semestinya kita hindari. Nah, yang menarik juga sebetulnya ya tadi ya, bagaimana kemudian orang tua ini sebetulnya kalau berbicara reward and punishment itu juga antara ayah dan bunda ini juga harus kompak sebetulnya. Sering ya. terjadi ketidakkompakan ya Pak. Ketidakkompakan. Akhirnya anak yang cerdas itu dia bisa memanfaatkan. Betul. Memanfaatkan termasuk ya tadi ya masalah ketika ketidakkonsistenan itu pun buat anak dia bisa manfaatkan. Betul. Yang mana yang bisa menguntungkan? Yang mana yang bisa menguntungkan? Dia lakukan itu ya kan. Sama ayah boleh, sama ibu nggak boleh. Minta sama ayah aja gitu ya. Artinya
ini juga kekompakan ini penting juga ya di orang tua. Meskipun ada sisi-sisi psikologis yang memang kita juga harus memaklumi gitu ya, bahwa seorang ibu biasanya nggak tega tuh. Mainnya perasaan, Pak. Ya kan? Mainnya perasaan kan? Kalau nggak tega anaknya misalnya menangis gitu ya, akhirnya dituruti kan? Nah, tapi kalau saya sebagai seorang ayah gitu ya, ya harus tega. Buat apa? Untuk kebaikan dia. Nah, sehingga seorang ayah dan seorang ibu ini memang juga harus pandai ya untuk mengatur psikologis anak-anak kita juga. Bagaimana kemudian begitu dia dikasihani oleh ibunya dan ditegesin oleh kita sebagai ayah misalnya, maka bukan berarti kita tidak sayang dan bukan berarti ibunya juga tidak tegas gitu. Ya, ini juga permainan psikologis yang harus kita bangun juga ke anak kita, sehingga anak kita tidak kehilangan sosok yang tadi itu ya, satu sisi menguntungkan ya kan, dia akan bermain gitu kan, atau di sisi yang lain dia melihat ya ini nggak menguntungkan nih gitu ya, jadi pakai cara yang lain nih gitu. Nah, jadi di situ kalau kita bisa memainkan psikologis anak kita, maka insya Allah anak kita itu akan selalu melihat sisi-sisi positif dari perilaku orang tua kita. Oh, ayah tegas ya, tapi ayah itu sayang kok gitu. Oh, bunda itu mudah mengikuti kemauan saya, tapi bunda itu juga bukan berarti nggak bisa tegas gitu. Nah, itu mungkin itu yang memang tidak mudah ya untuk mengetahui psikologis anak kita, kan nggak mudah. Tapi bagaimana kemudian anak kita itu memang dia akan berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan ya sebagai orang tua itu, tentu dengan kita memahami kondisi si anak kita. Ya, anak kita menangis misalnya ya kan, menangis itu karena apa kan? Ada penyebabnya. Ada penyebabnya kan. Nah, penyebab itulah yang kemudian kita orang tua harus pinter juga ya. Pendekatan mana nih? Dengan pendekatan kasih sayang ibunya kah? Gitu. Atau pendekatan ketegasan orang tuanya. Ya, ini juga harus bisa memainkan di situ. Gitu. Jadi sangat dua-duanya itu berperan sekali dan mungkin harus konsisten ya Pak, balik lagi Ya. tadi. Sehingga tidak tadi kalau kata Pak Noah, tidak dimanfaatkan oleh anak gitu ya. Jadi anak melihat ibunya yang cerewet, dia berlindung pada bapaknya, atau bapaknya yang gimana, dia berlindung pada ibunya, seperti itu ya. Ya, dan secara konsekuensi tetap saja sebetulnya ya, kalau kita berbicara punishment gitu ya, tetap kita sampaikan ya, ketika misalnya kamu tidak makan dengan tertib disiplin ya, maka akibatnya adalah ini gitu ya. Jadi saya lebih memberikan punishment itu adalah sebuah konsekuensi dari perilaku itu gitu. Kamu nggak bangun pagi nih gitu ya, maka konsekuensinya adalah bukan kamu akan dimarahi oleh ayah loh gitu, tapi kamu yang akan terlambat nanti, kamu akan malu nanti di sekolah gitu ya kan. Sama begitu berbicara masalah sekarang nih, main gadget gitu. Kenapa sih ayah bunda nggak membolehkan kamu main gadget gitu kan? Atau kita buat aturan main gadgetnya kapan gitu ya? Maka itu adalah kembalinya ke kita. Konsekuensi itu ke kita. Ketika kemudian kita misalnya, kamu udah kelamaan nih, ya kelamaan ya dek main HP-nya. Maka konsekuensinya adalah ya harus dikurangi waktunya. Nah, seperti itu. Gitu mungkin Bu, sebagai gambar ya, punishment atau reward yang kalau Pano ini terlihatnya ya Bu Amanda kayaknya memang nggak main fisik lah ya gitu ya. Jadi memang biasanya berdasarkan apa yang bisa dicerna oleh anak-anak itu. Oh, ternyata saya nggak boleh begini, tapi ada akibatnya gitu ya. Kayak tadi misalnya Pak Pano contohkan, kalau saya bangun kesiangan, otomatis kan saya jadi terlambat sekolahnya. Di sekolah saya bertemu teman-teman juga terlambat, jadi saya malu. Mungkin seperti itu ya Pak yang diterapkan selama ini. Makasih Pak Nowo. Untuk selanjutnya ke Pak Nowo lagi nih Pak Nowo. Kalau tadi kan mungkin kita ngobrol-ngobrol tuh tadi yang saya tangkap adalah kewajiban anak terhadap orang tua gitu ya. Kamu harus begini nih. Nah, kalau menurut Pak Nowo sendiri sebenarnya apa saja sih Pak kewajiban orang tua terhadap anak itu sendiri? Oke, ini panjang ya kalau Panjang ya. Silakan Pak. Inti-intinya saja. Intinya saja. Jadi di awal sebenarnya sudah ketahuan ya, ketika kita berbicara pengasuhan ada hal yang sangat penting ya. Maka secara otomatis kita punya kewajiban untuk mendidik anak kita ya. Apa saja yang perlu kita lakukan ya mulai dari, kalau kita sebagai seorang muslim pastinya bekalan akidah ya, nilai-nilai keislaman itu yang pondasi utama kita. Kemudian juga
yang tak kalah penting juga bagaimana keterampilan hidup ya. Anak-anak kita kan perlu life skill ya mereka. Termasuk juga keterampilan sosial kalau bahasa saya ya. Keterampilan sosial itu bagaimana dia punya pengetahuan dan juga punya cara gitu ya. Dia bisa berkomunikasi ya secara sosial dengan lingkungan di usia-usianya, kemudian dengan lingkungan yang mungkin juga dia akan berhadapan dengan lingkungan yang ya kalau di sekolah kan ada kakak kelas, ada adik kelas gitu ya. Kalau di rumah ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil gitu. Dia harus punya keterampilan itu. Makanya kita juga punya kewajiban sebagai orang tua ketika melihat kecenderungan anak-anak kita ya sekarang itu misalnya bermain gadget gitu. Maka saya seringkali dalam tanda kutip ya membuat aturan yang agak memaksa ya untuk bagaimana anak itu bisa terampil secara sosial. Bagaimana caranya? Tinggalkan HP, kamu pergi keluar. Main gitu ya Pak ya? Main, Oke. gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ya anak-anak kita ya akan terbuai dengan apa yang dia rasa nyaman, dia rasa nikmat gitu ya. Jadi intervensi orang tua ya, intervensi kita sebagai ayah bundanya itu sangat penting sekali. Kewajiban itu melekat sepanjang hayat ya. Bagaimana kemudian kita juga ingin mengantarkan anak-anak kita tentunya kan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah ya. Jadi benar-benar ya Pak, sebenarnya kewajiban orang tua tuh sangat gitu ya. Sangat penting gitu ya. Karena biasanya kita akan melihat orang tua kewajiban anak terhadap orang tua, tapi ternyata yang paling utama adalah kewajiban orang tua terhadap anak itu sendiri, karena benar-benar seperti apa anak itu ke depannya mungkin karena awalnya itu orang tua sudah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sehingga istilahnya kita memetik hasilnya gitu ya Pak Nowo ya, bisa dikatakan seperti itu. Baik, seru sekali ya podcast kita kali ini nih, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih dari saya ya. Belum Pak, tenang masih ya. Satu pertanyaan terakhir nih Bu Manda. Sebagai seorang psikolog dengan lingkungan yang ada pada saat ini nih Bu, dengan mudahnya kan anak-anak bahkan di bawah usia 5 tahun memainkan gadget ya Bu, karena akses gadget itu orang tua pergi bekerja, ditaruh gadget di rumahnya kayak gitu. Maka adakah tips dari Bu Manda atau pesan-pesan kepada para orang tua agar tetap berada dalam pengasuhan terbaik, apalagi masa emas anak usia dini? Silakan Ibu. Oke, ini bicaranya mengenai gadget ya, atau kita nyebutnya screen time ini ya biasanya. Iya, jadi gadget tuh emang menarik ya. Masa buat kita orang dewasa juga itu menarik kan ya gitu ya. Gitu. Jadi buat kita pun juga kita ya itu sebagai ada momen refreshingnya kita juga gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya buat anak-anak itu juga pasti sangat menarik gitu. Tapi memang kalau untuk anak usia di bawah 5 tahun, memang kalau dari risetnya sebenarnya terutama sih sebenarnya yang lebih ditekankan sih di bawah 2 tahunnya itu belum direkomendasikan sebenarnya gitu. Karena apa? Karena ini kaitannya terkait stimulus ya, karena di stimulus kalau di piramida belajar tuh anak-anak proses dia belajar ini ada kaitannya di piramida belajar main di kognitifnya Piaget ini nih Bu Lela gitu kan. Memang kan dia belajarnya lewat sensori atau dari indera-inderanya dia gitu. Jadi di usia di bawah 2 tahun itu disarankan memang pembelajarannya tuh yang memang yang dia bisa pegang, dia bisa lihat, dia bisa dengar gitu, dia bisa cium. Kalau di gadget ya bisa dilihat, tapi kan mungkin kalau soal nggak bisa dipegang tuh kan aktiviti-aktivitinya gitu, atau misalnya nggak ada penciuman, terus juga lebih ke faktor itunya sih gitu. Dan juga stimulusnya kadang kalau di gadget kan terlalu cepat ya, gitu. Terlalu cepat tuh perubahan warna, perubahan suara dan yang lain-lain. Sedangkan gini ibaratnya kita lihat gadget berubah secepat itu warnanya, begitu dia ke dunia nyatanya kok ini aku diem doang deh, jadi nggak bergerak kayak di gadget gitu. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi si sensorinya tadi gitu. Tapi kalau di atas itu memang kita tidak menutup kita tidak menutup sebenarnya gadget apabila digunakan dengan sesuai, yaitu memang ada manfaatnya ya gitu. Misalnya dari video-video tuh jadi ada
pembelajaran misalnya meningkatkan kosakata lah gitu, meningkatkan ya atau belajar konsep-konsep dasar dari situ. Tapi memang untuk dari segi waktu bisa memang perlu dikurangi, dibatasi gitu. Memang kalau yang rekomen tuh paling lama sejam, sehari gitu. Anak-anak usia dini ya Bu ya? Iya, untuk anak-anak usia dini. Dan kalau saya sendiri sebenarnya bukan anak dibiarkan untuk menonton itu sendiri, tapi memang ketika nonton didampingi, diajak interaksi, itu yang dibutuhkan gitu. Nah terus akhirnya terus ketika dia nggak kita kasih screen time, jadi dia ngapain dong? Nah seperti yang tadi Pak Noah udah sampaikan, ya memang momennya adalah dia misalnya gunakan untuk belajar dari lingkungan sosialnya, atau misalnya belajar dari hal sekitarnya. Jadi memang itu tuh ya kayak tadi saya bilang, mungkin lebih ke gadget tuh jadi lebih buat refreshing lah ya gitu kan. Makanya pemakaiannya hanya maksimal tuh sejam sehari gitu, karena sisanya memang ya dia aktivitas di dunia nyata gitu ibaratnya. Nah memang akhirnya di sini dibutuhkanlah bantuan orang tua untuk menyediakan si aktivitas-aktivitas hands on itu akhirnya gitu. Karena stimulasi ya Bu ya. Iya, menstimulasi ya sensorinya, semua sensorinya, motoriknya, kognitif dan sebagainya gitu. Karena kalau misalnya ya memang itu tugas orang tua sih, saya melihatnya untuk memfasilitasi, karena kan anak udah nggak dikasih gadget, dia ngapain ya, saya ngapain ya akhirnya gitu ya. Tapi nggak ada aktivitas ya. Nggak ada aktivitas, bingung juga anak gitu kan. Iya, akhirnya minta gadget lagi gitu, karena dia merasa ya dia bisa beraktivitas atau melakukan sesuatu dari gadget gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali kan ya Bu Lela variasi kegiatan yang sebenarnya bisa kita berikan gitu. Dan juga sebenarnya nggak harus muluk-muluk harus aktivitas sih, sebenarnya anak tuh hanya butuh kehadiran dari orang tuanya gitu. Ya udah ajak ngobrol aja gitu kan, anak main bareng ya, main bareng gitu setengah jam lah, itu lumayan daripada dia main ini ya, maksudnya main gadget gitu kan. Malah kehadiran itu yang lebih dibutuhkan. Kemarin tuh saya habis dengar podcast orang lain juga, ternyata yang tadi Pak Noah sampaikan juga ya, ternyata tuh yang kalau tadi case-nya untuk yang orang tua bekerja, ternyata tidak perlu, anak tuh nggak perlu waktu misalnya seharian untuk bersama orang tua, tapi yang penting waktunya konsisten dan konsisten. Jadi misalnya setiap maghrib bermain sama ayah. Jadi dia tahu lah ketika setiap abis maghrib dia akan bermain sama ayah gitu. Mau abis itu ayahnya bekerja, misalnya setelah abis misalnya main sama ayah dari maghrib sampai isya. Tapi abis isya abis itu bapaknya bekerja. Ya nggak apa-apa, tapi anaknya tahu abis maghrib sampai isya ayahku akan bersama aku. Gitu. Jadi ternyata yang dibutuhkan kehadiran aja loh, kehadiran, dan itu sebenarnya kehadiran dan konsisten cukup ya. Memang kalau misalnya ada situasi-situasi yang memang jadi hal itu misalnya nggak terjadi, ya memang itu bisa kita komunikasikan dan kita gantikan di waktu-waktu yang lain. Jadi gitu sih kalau soal screen time sih, memang yang rekomen tuh dibatasi memang, dan juga ketika penggunaan screen time-nya itu didampingi gitu sambil berinteraksi. Dan juga kalau tidak screen time ya memang harus kita berkegiatan dengan anak, bermain bersama anak. Pakar parenting tuh kita harus mau capek ya Bu Manda ya. Jadi menyediakan berbagai aktivitas belajar untuk anak-anak kayak gitu. Iya, apalagi sebenarnya kalau saya sih malah bilangnya bukan belajar ya Bu Lela, dari bermain saja. Anak-anak tuh kan belajar sebenarnya gitu. Apalagi untuk anak usia dini ya Bu. Iya, jadi mainnya bisa main apa sih? Main aja apa yang ada gitu loh, apa yang ada di rumah, nggak harus bentuknya mainan ya, misalnya kan bisa dari ya alat-alat dapur tuh habis itu dijadikan alat musik gitu ya kan, bisa banyak sekali, atau keliling ke sekitar rumah, lihat nih ada pohon apa, ada hewan apa gitu. Atau bantuin gitu ya. Oh iya benar Pak, bantuin melibatkan. Ayah mau ngerjain ini yuk, mau nyuci yuk, motor gitu. misalnya gitu ya. Senang banget ya Bu Manda ya. Iya itu. Karena anak tuh kan sebenarnya pengennya jadi kayak orang gede ya. Iya betul. Sebenarnya tuh dia pengen, dia kenapa lihat orang tuanya itu jadi role model, karena dia pengen jadi kayak orang tuanya
jadi gede, jadi kayak orang gede. Ketika ya misalnya dilibatkan buat ini ya tadi cuci motor, dia taruh, bilang aja ya nanti kamu siram di bagian Iya, sini, wah betul. itu kan dia kayak, wih aku kayak ayahku nih udah nyuci motor sendiri gitu kan. Kalau perempuan masak gitu Iya ya. masak. Mereka diakui keberadaan gitu ya Bu Betul, ya. betul, betul, Bu. Intinya adalah tadi Bu Manda katakan quality time ya, dengan jadi anak itu walaupun orang tua nih bekerja gitu ya dari pagi sampai sore gitu ya, tapi ketika dia konsisten, orang tua jam segini sampai jam segini saya harus bermain bersama anak saya. Itu insya Allah ya Bu, moga tidak apa ya istilahnya, tidak mengurangi gitu ya, tidak mengurangi pengasuhan itu sendiri. Betul. Gitu. Dan hadirnya lahir batin. Betul Pak. Nggak cuma lahir fisik saja. Iya. Hadir fisik saja ya. Oke Bu Manda, Masya Allah ya. Mungkin terakhir nih untuk Pak Nowo ya. Apa pendapat Bapak terkait anak-anak yang dengan terpaksa harus diasuh oleh pengasuh selain orang tua? Dan komitmen apa yang harus dibangun oleh orang tua dan pengasuh anak tersebut yang di rumah seperti itu? Sulit ini, pertanyaannya sulit. Soalnya nggak punya pengalaman itu. Ada sih sedikit sebetulnya ya. Jadi apa namanya, di awal-awal anak-anak masih kecil itu kan memang kita butuh orang ketiga ya untuk membantu mengasuh. Jadi memang kita harus pandai memilih juga sih yang pertama ya, memilih siapa yang mengasuh anak kita gitu. Kalaupun misalnya kita titipkan ke lembaga gitu kan, ya semacam Ummul Qura daycare, itu menjadi pilihan lah ya, menjadi pilihan. Artinya kita tahu betul orientasi lembaga itu seperti apa untuk membantu ya, membantu sebagai pengganti kehadiran orang tua ya di saat kita sedang bekerja, di saat kita sedang harus tugas luar kota misalnya gitu ya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Apa komitmen yang harus dibangun Pak antara orang tua dan pengasuh? Betul. Jadi memang akhirnya kita juga harus punya semacam kesepakatan dengan para pengasuh atau siapapun yang menangani anak-anak kita. Sama seperti dengan sekolah ya, anak-anak kita sedang di sekolah pun sebetulnya harus ada kesepakatan kan antara sekolah dengan kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak kita tanpa ada kesamaan dalam tanda kutip ya dalam penanganan oleh orang dewasa gitu, baik oleh guru, oleh pengasuh maupun oleh kita sendiri. Nah, sehingga komitmen itu atau kesepakatan itu harus dibangun, bahkan hal-hal yang kecil ya, yang sepele mungkin menurut orang sepele itu juga harus kita sepakati bersama. Misalnya kebiasaan-kebiasaan mengucapkan terima kasih ya, kebiasaan untuk memohon maaf, itu kan perilaku-perilaku sederhana tapi mengandung nilai karakter yang sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Nah, sehingga buat anak-anak kita itu ketika antara pengasuh misalnya dengan orang tua kita ya ada kesamaan visi, maka ya tidak ada miskonsepsi lagi ya, tidak ada miskonsepsi di anak-anak kita. Nah, kan problem kita kan sekarang kan seringkali miskonsepsi ya, apalagi dengan misalnya kasus-kasus terbaru ya, anaknya dikasih treatment oleh gurunya, orang tuanya yang protes. Ya kan? Nah, ini kan berarti belum ada kesepakatan nih antara orang tua dengan siapa yang dekat dengan anak kita, siapa yang mengasuh anak kita itu. Nah, itu yang moga-moga bisa kita antisipasi ya, seandainya memang kita sudah punya kesepakatan, kesepahaman, bahkan komitmen ya dalam pengasuhan itu, sehingga anak-anak kita memiliki satu orientasi yang sama, tidak ada disorientasi gitu ya, orientasi yang fokus lah gitu ya. Balik yang tadi sebenarnya konsistensi sih ya, jadinya ya. Kalau misalnya orang tuanya dan pengasuhnya konsisten kan akhirnya dia tahu harus sama lah ya gitu ya. Seperti itu. Gitu aku dari orang tuaku seperti ini, dari pengasuh juga sama ternyata gitu ya. Jadi tidak dia kayak mencari perlindungan kayak tadi misalnya kayak gitu ya Bu ya. Kayak problem sederhana saja nih. Ketika ada orang tua kita atau mbah kita ya, kakek nenek kita. Itu saja bisa jadi problem seandainya kita tidak ada komitmen dengan orang tua kita untuk mendidik cucunya gitu ya, mendidik anak kita gitu. Sama orang tuanya dilarang ini, tapi justru sama mbahnya misalnya. Sama mbahnya boleh. Silakan aja gitu ya. Seperti itu. Dan itu real maksudnya banyak. Anak-anak yang akhirnya disorientasi. Saya mau mengikuti siapa?
gitu. Padahal ini kan buat mereka ya sebenarnya pondasi yang sangat penting ya, ketika misalnya di usia-usia 5 tahun ya, di usia 6 tahun ya, usia dasar lah ya. Bagaimana kemudian orang tua sebagai sosok role model itu jelas ininya yang arahannya itu jelas gitu. Ya kan akan bingung ya kan kalau orang tuanya ngarahin begini, nanti kakek neneknya ngarahinnya begini, dia jadi ikut yang mana, gurunya beda lagi misalnya. Beda, ya, betul. Gitu. Jadi perlu konsisten yang tadi Bu Manda katakan ya, terus perlu komunikasi juga ya Pak, apa yang akan diterapkan oleh orang tua gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kalau dengan kakek nenek kan biasanya asal anaknya anteng Pak, biasanya kayak gitu ya, jurusnya ya udah biar nggak rewel lah gitu, udah kasih aja apa yang mereka inginkan gitu. Sedangkan dari orang tua, oh nggak bisa nih gitu, kita punya aturan yang jelas, itu aturan yang baku untuk supaya anak-anak itu terbiasa dengan aturan-aturan di rumah. Aduh seru banget ya Bu Manda, Pak Nowo gitu ya, rasanya masih banyak sih sebenarnya pertanyaan dari saya, cuman mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya. Jadi yang bisa saya simpulkan pada kesempatan obrolan kita kali ini adalah ternyata begitu penting ya kehadiran keluarga dalam menstimulasi perkembangan anak usia dini ya Bu Manda ya. Tadi bagaimana organisasi terkecil gitu ya dalam sebuah kehidupan, yaitu keluarga, terus dengan lingkungan, dengan sekitar dan sebagainya, itu sangat mendukung untuk perkembangan anak selanjutnya. Terus bagaimana tadi aturan-aturan diterapkan oleh Pak Nowo di rumah, atau dengan saya sendiri, atau dengan Bu Manda juga punya aturan-aturan tertentu di rumah, itu juga sangat diperlukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu punya mindset berpikir, oh ya kenapa diadakan aturan, jadi supaya saya harus seperti ini, seperti itu ya. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak Bu Manda, Pak Nowo yang pada hari ini ilmunya sangat istilahnya daging banget gitu ya. Jadi pengen yang daging beliau ini. Pengen banget lanjutkan sih gitu saya ya. tulang aja. Terima kasih banyak ya. Mungkin kita kapan-kapan kita bisa podcast bareng lagi dalam Ruang Asuh. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Nowo dan Bu Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.